Soal ini nggak pernah dipelajarin di sekolah, tapi keluar di mana-mana. Gimana cara ngerjainnya? Penasaran? Simak videonya. Oke guys, ini salah satu soal yang kita nggak pernah pelajarin di sekolah. Bahkan nggak ada mata pelajaran kayaknya yang mempelajari ini. Tapi tiba-tiba kalau kita kuliah, kita daftar kerja, kita apalagi ya daftar CPNS, kedinasan dan sebagainya, kok soal ini keluar ya. Nah, soal apa? Analogi kata. Gimana cara ngerjainnya? Langsung kita ke pembahasannya. Let's go! Buku penulis. Nah, coba. Buku penulis. Berarti saya nulisnya gini. Buku adalah sebuah karya dari seorang penulis. Sebagaimana titik-titik adalah sebuah karya dari seorang titik-titik. Nah, coba guys. Apa jawabannya? Buku adalah sebuah karya dari seorang penulis. Sebagaimana titik-titik adalah sebuah karya dari seorang titik-titik. Nah, masukin ke jawabannya. Ya. Sini, puisi adalah sebuah karya dari seorang pembaca. Bener apa salah? Salah. Yang B, sketsa adalah sebuah karya dari seorang seniman. Bisa jadi. Yang C, film adalah sebuah karya dari seorang aktor. Bisa jadi juga. Yang D, patung adalah sebuah karya dari seorang pematung. Jawaban yang paling tepat adalah yang D, patung pematung. Loh, gimana kayak yang lain kenapa salah? Saya jelasin. Yang B, sketsa adalah sebuah karya dari seorang seniman. Bisa jadi, tapi seniman itu masih terlalu universal, masih terlalu luas. Seniman itu ya apa? Karya dalam seni apa dulu? Ada seni tari, ada seni lukis, ada seni musik, ada seni apa lagi gitu. Contoh, misalnya seorang penyanyi, dia bisa disebut jadi seorang seniman. Dia seorang aktor juga bisa disebut seniman kayak gitu. Ada seorang pemain film ya misalnya kayak gitu ya, atau dia pelukis misalnya, itu bisa disebut seniman juga. Jadi ini terlalu luas kalau seniman ya, jadi nggak bisa kita nyebutnya sketsa itu adalah karya dari sebuah seniman, nggak bisa. Yang C, film. Nah, film kan dibuat oleh aktor, Kak. Betul sekali. Aktor itu salah satu pemeran dari sebuah film, tapi yang membuat film itu biasanya disebut adalah sutradara. Gitu. Makanya kalau ada film bagus biasanya yang dipuji itu sutradaranya selain aktornya, ngasih sutradaranya. Karena apa? Karena ya aktor itu memainkan peran sesuai apa yang dikasih tahu oleh sutradara. Sebagaimana wayang itu dimainkan oleh dalang-dalangnya. Nah, gitu. Maka karya sebuah film itu diidentikan oleh karya seorang sutradara, bukan seorang aktor ya. Karena aktor itu bisa banyak, tapi sutradara cuma satu. Gitu. Maka jawabannya adalah yang D. Patung itu adalah sebuah karya dari seorang pematung gitu. Next ya. Nah, kunci pintu. Nah, kunci sama pintu. Coba apa, guys? Coba ya. Kita jawab. Kunci. Kunci biasanya identik menempel dengan pintu. Sebagaimana titik-titik biasanya identik menempel dengan titik-titik. Coba. Maka jawabannya adalah yang A misalnya. Lampu biasanya identik menempel dengan ruangan. Nempel, enggak juga. Yang B, roda biasanya identik menempel dengan mobil. Roda nempel sama mobil. Bisa jadi. Yang C, pisau identik menempel dengan tangan. Wah, gini dong. Nggak boleh. Yang C, salah. Yang D, jendela biasanya identik menempel dengan tirai. Bisa jadi. Jendela sama tirai itu kan biasanya menempel. Enggak, Kak. Di acara sebelah yang tirai 2 isinya mobil, nggak ada jendelanya. Iya sih, bener juga. Tapi itu nggak identik, itu cuma di acara TV doang.
Maka jawaban yang paling tepat adalah yang dodol. Jendela identik menempel dengan tirai. Tirai itu maksudnya hordeng ya, kalau yang nggak tahu ya. Karena roda itu nggak menempel dengan mobil, guys. Dia tuh bukan menempel. Dia tuh ya memang bagian dari sebuah mobil. Mobil nggak bisa jalan kalau nggak ada roda, gitu, guys. Sedangkan kunci dan tirai ini sesuatu hal yang dia sama-sama apa ya? Sama-sama bisa dilepas copot lah, gitu. Next ya. Dokter pasien. Ya ini sih udah jelas kelihatan ya. Dokter pasien. Ya ini sih udah kelihatan banget. Dokter itu adalah pekerjaan seorang dokter adalah mengurusi pasien. Sebagaimana pekerjaan seorang guru adalah mengurusi murid. Maka jawabannya adalah yang A. Ya ini sih. Gampang banget, guys. Kak, tapi yang C bisa, Kak. Sopir juga mengurusi penumpang. Iya, bener. Tapi dia nggak ngurusin penumpang. Dia nyari penumpang, gitu. Nggak diurusin sama dia. Beda kalau dokter sama guru itu kan, dokter tuh kayak, oh pasiennya harus dirawat, ini segala macam. Guru pun muridnya harus dididik, dia apa segala macam gitu. Kalau sopir kan penumpangnya cuma naik, udah cuek-cuekan, tiba-tiba, bang, kiri bang. Nah, udah gitu doang. Jadi nggak diurus sama dia. Dia udah ngurusin mobilnya sendiri kalau sopir, gitu. Oke, paham ya untuk soal kayak gini? Jadi jangan sampai terkecoh lagi dengan soal-soal kayak gini. Dan soal-soal gampang kayak gini bisa jadi lumbung poin buat kalian ke depannya. Karena ini ya gampang banget. Maksimalin aja di soal-soal kayak gini nih. Karena gampang-gampang. Oke? Oke, gimana? Gampang banget kan pembahasannya? Buat kalian yang suka sama video pembahasan ini, boleh klik tombol like. Kalau nggak suka, dislike aja nggak apa-apa. Kalau kalian masih bingung dan pengen nanya, atau kalian punya pendapat lain, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe juga, karena kita akan upload video kayak gini setiap harinya. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau udah, saya Harun pamit undur diri. Kita ketemu lagi di video pembahasan selanjutnya. See you.